Orang di perkotaan mungkin tetap bisa hidup walau tetap di rumah dengan menggunakan berbagai aplikasi dan jaringan internet. Kegiatan-kegiatan seperti bekerja, belajar, jual beli barang, bahkan rapat penting dapat dilakukan secara online. Tapi bagaimana dengan para petani yang harus bekerja dengan cara menanam? Ribuan petani di tengah pandemi COVID-19 tidak menghiraukan imbauan dari pemerintah. Mereka lebih memilih bekerja di ladang demi memperoleh uang dan menjual hasil tanaman dan memberi nafkah keluarganya. Inilah cerita dari para pahlawan pangan di Kutai Kartanegara, orang-orang yang tetap bekerja dalam situasi pandemi COVID-19. Dari tangan mereka, tumbuh sayur-sayuran dan sumber makanan lain seperti jagung, singkong, ubi, dan juga buah-buahan. Dari keringat para petani, membuat kebutuhan pangan bisa tercukupi. Tidaklah berlebihan jika pada situasi pandemi COVID-19, orang-orang seperti Pak Supani dan Ibu Masnah yang bertani di Sebulu Kampung, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah para pahlawan pangan. Kita tidak bisa membayangkan jika tidak ada petani seperti mereka, apakah warga di perkotaan bisa mendapat asupan sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Ada alasannya mengapa mereka harus tetap berada di ladang. Faktor ekonomi adalah pendorong utamanya. Faktor ekonomi yang mengharuskan mereka tetap turun bekerja. Meski ada imbauan dari pemerintah tentang physical distancing atau jaga jarak, tidak ada yang lebih penting daripada harus bekerja agar mendapat uang menafkahi kebutuhan keluarga. Karena bantuan enggak ada, mau enggak mau. Kalau mau ngasih makan anak ya mau enggak mau kerja hari-hari. Pak Supeni punya 4 anak dan seorang istri. Dia merasa bersyukur bisa menggarap lahan sekitar setengah hektar milik orang lain. Untungnya, si pemilik lahan tidak meminta uang sewa lahan kepada Pak Supeni. Di sana dia menanam terong, cabai, jagung, labu, dan sayuran lainnya. Dari aneka tanaman itu, dia bisa memanen bergantian seminggu sekali. Tentang virus corona, Pak Supeni tidak begitu mengubrisnya. Dia lebih takut kalau cuaca panas terik yang berkepanjangan. Pada saat cuaca kemarau tanpa hujan, tanamannya tidak bisa tumbuh. Apalagi, lokasi lahannya ada di perbukitan sehingga tidak ada sumber air untuk menyiram tanamannya. Cuaca kemarin nggak ada hujan, ya air beli, terus itu tambah jeli, itu hidupnya pakai jeli sama beli air itu aja waktu kemarin panas itu kan kemarin. Iya. Untuk hidup inilah pokoknya. Oh, harus gimana pakai usahanya hidup ini pokoknya air itu beli terus saya. Oh, namanya di pegunungan kan nggak ada sumur. Oh, betul. Kalau jeli ini memang ya untuk dinginkan tanamannya ini. Pasti masih kecil itu nanam kecil itu, kalau nggak dijeli ya mau suka hidup. Menyangkut ketersediaan pangan, sejak dulu Kalimantan Timur masih tergantung dari hasil pertanian di Pulau Jawa dan Sulawesi. Beras dan sembako lainnya didatangkan untuk mengisi perut warga. Hasil produksi petani sendiri seperti Ibu Masnah dan Pak Supeni tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga di benua etam. Tapi, merekalah pejuang kedaulatan pangan. Pemerintah semestinya lebih banyak mencetak Pak Supani dan Ibu Masnah lainnya agar tidak lagi bergantung dari provinsi lain. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana, pamit undur diri. Kaltim TV, serang kemajuan.